Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan. Untuk kita sama-sama boleh melihat kebenaran firman Tuhan dan biar Roh Kudus menolong kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau telah menganugerahkan banyak hal yang boleh kami alami. Bahkan biarlah kami boleh terus melihat kebaikan-Mu lewat segala situasi dan kondisi dalam hidup ini. Sambil tetap kami berpegang kepada firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Biar pagi hari ini kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan yang baik. Tolonglah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bacaan kita saat ini diambil dari Amsal 8 ayat 11 dan 12. Amsal 8 ayat 11 dan 12 berkata demikian. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita sangat menyukai ayat ini. Maka kalau kita ditanya ayat kata mana yang kita sukai, biasa seperti dalam kitab Amsal pada umumnya, kita akan mengatakan bahwa Amsal itu adalah kitab yang berisikan tentang hikmat. Maka kita mengatakan bagaimana kita menjadi orang yang berhikmat dalam hidup ini. Bagaimana kita tetap menjadi orang yang mungkin punya segudang ilmu pengetahuan tetapi tetap bijaksana. Inilah yang kita mau renungkan. Untuk mengawali renungan kita saya ingin membagikan sebuah cerita. Diceritakan bahwa ada seorang jenderal bernama Jenderal Shaw. Menyukai permainan catur dan beliau adalah pemain catur yang sangat handal. Sudah tingkat master pula. Bisa dikatakan tidak ada pecatur lain yang mampu mengalahkannya. Suatu hari Jenderal Shaw dalam perjalanan dinasnya melihat sebuah gubuk yang pada dindingnya tergantung papan bertuliskan pecatur terbaik dunia. Tentu saja hal ini membuat sang jenderal tidak puas. Dengan penasaran segera menghampiri gubuk tersebut dan menantang pemilik gubuk untuk bermain catur. Dan ternyata sang jenderal dapat memenangkan seluruh 3 set yang mereka mainkan. Karena itu sang jenderal dengan penuh kepercayaan diri mengatakan, Anda harus segera mencopot papan ini. Dan segera melanjutkan perjalanannya dengan penuh kegembiraan. Tak lama setelah itu dalam perjalanan pulangnya, sang jenderal melewati gubuk itu lagi dan menemukan bahwa papan yang bertuliskan pecatur terbaik dunia belum juga dicopot. Dan dengan penuh perasaan penasaran, masuklah dia dan menantang pemilik gubuk itu untuk bermain catur lagi. Namun kali ini hasilnya sangat mengejutkan. Sang jenderal kalah telak 3 kali berturut-turut. Dia terkejut dan bertanya, mengapa bisa terjadi demikian? Lalu si pemilik gubuk menjawab dengan bijak. Pada waktu yang lalu saya tahu Anda sedang dalam perjalanan melaksanakan tugas negara. Maka saya tidak mau mengalahkan Anda untuk menjaga semangat juang Anda. Namun sekarang Anda telah kembali dalam kondisi telah sukses melaksanakan tugas Anda. Tentu saja saya melayani tantangan yang Anda sesuai dengan kemampuan yang saya miliki sebenarnya. Saya tidak akan mengalah lagi. Pemenang sejati mampu menang, tapi belum tentu mau menang. Mampu mengalah dengan bijaksana. Bisa menang dan tidak harus menang. Itu menunjukkan sebuah kepribadian yang mulia. Demikian pula dengan kehidupan. Ingat, pintar belum tentu bijaksana. Tetapi kebijaksanaan pasti menyertakan kepintaran. Bapak Ibu seringkali banyak orang yang bilang, jadilah anak pintar, jadilah orang pintar. Sebab seringkali kepintaran itu bisa menjawab semua masalah dalam hidup ini.
Tetapi penulis Amsal mengatakan ada yang lebih penting daripada sekedar pintar, yaitu menjadi orang yang bijaksana. Saya membacakan satu bagian lagi dari kitab Amsal pasal 2 ayat 6-9. Amsal 2 ayat 6-9, ayat yang saya pikir perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu untuk kita merenungkan apa artinya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Apakah dalam doa-doa kita, Bapak Ibu dan saya menyertakan dan meminta kepada Tuhan untuk kita meminta hikmat daripadanya, supaya kita bisa mengerti bukan saja tujuan hidup kita, tapi setiap jalan hidup yang kita akan lalui. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber hikmat, Engkau menaruh hikmat setiap orang yang Engkau kehendaki. Orang yang hidupnya jujur, orang yang tak bercela lakunya. Engkau memberikan kepada setiap orang hikmat untuk bisa mengerti apa itu yang baik dan yang benar, untuk bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Ajar kami Tuhan dalam setiap keadaan, untuk kami tetap memiliki kearifan, kebijaksanaan dalam kami menentukan pilihan, bersikap, dan dalam relasi kami dengan keluarga dan dengan siapapun. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah Engkau mengaruniakan kepada kami segala apa yang baik. Bukan saja berkat-berkat jasmani, tapi juga hikmat yang datang dari firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita hidup bijaksana. Marilah kita belajar untuk menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Seperti pujian berikut ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan hajab jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Karena itu, ajarlah kami ya Bapa, menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
rencana